Bukan berarti kita adalah orang tua anak-anak kita, otomatis kita punya kedekatan emosi dengan anak-anak kita, tidak. Tapi kedekatan emosi itu harus dirajut, dibangun, diusahakan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana nih membangun kedekatan emosi dengan anak-anak kita? Kedekatan emosi itu adalah sesuatu yang harus memang diusahakan dibangun. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti kita adalah orang tua anak-anak kita, orang tua biologis bahkan dari anak-anak kita, otomatis kita punya kedekatan emosi dengan anak-anak kita, tidak. Tapi kedekatan emosi itu harus dirajut, dibangun, diusahakan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan anak setiap hari. Nah, caranya sebenarnya mudah ya, dan hal-hal sederhana yang kita lakukan sehari-hari. Satu, kita perlu punya yang namanya kuantitas waktu dan juga kualitas waktu ketika bersama dengan anak-anak kita. Ingat ya, tidak hanya kualitas waktu, tapi juga perlu ada kuantitas waktu dengan anak. Karena tidak mungkin ada kualitas hubungan kalau tidak pernah ada kuantitas waktu yang disediakan untuk anak. Dan seringkali kualitas hubungan kedekatan emosi itu dibangun dengan cara-cara yang sangat lucu, sangat sederhana. Kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya sangat receh ya, misalnya malam-malam hari, tidur-tiduran di kamar ya, bercanda satu sama lain, terus main sesuatu. Nah, ini aja sudah kegiatan sederhana untuk membangun kedekatan emosi dengan anak-anak kita. Tidak ada orang yang bisa membaca pikiran dan perasaan orang lain. Sehingga kasih sayang orang tua itu perlu diekspresikan kepada anak-anaknya. Kalau parents pernah dengar 5 bahasa kasih. Nah, kita bisa mengekspresikan rasa sayang kita pada anak melalui 5 bahasa kasih. Act of service, pemberian, waktu berkualitas, words of affirmation, dan juga touch. Nah, kita ekspresikan bahasa kasih kita sehari-hari melalui 5 bahasa kasih tersebut. Lalu kemudian ketika anak sedang mengalami masalah dan dia butuh ada orang tua yang mendengarkan dia. Nah, parents kita perlu ada nih untuk anak-anak kita. Ada tidak hanya secara fisik ya. Nah, ketika kita mendengarkan anak, kita juga harus menunjukkan, kalau istilah saya adalah whole body listening. Maksudnya gimana? Untuk membuat anak merasa orang tuanya hadir dan mendengarkan dia, mata kita perlu menunjukkan bahwa mata kita ikut mendengarkan dia, yaitu mata yang menatap dia ketika dia sedang bercerita. Kemudian tangan dan kaki kita yang menunjukkan bahwa tangan kaki kita ikut mendengarkan adalah tangan yang nggak disambil masak, kaki yang mondar-mandir ke sana sini. Lalu kemudian brain kita ikut mendengarkan, brain yang ikut memikirkan apa yang sedang diceritakan oleh anak-anak kita. Lalu kemudian mulut ya ikut mendengarkan. Ini biasanya tantangan orang tua ya. Mulut ikut mendengarkan adalah mulut yang nggak motong-motong pembicaraan anak ketika anak sedang bercerita ya kepada orang tuanya. Dan juga yang paling penting adalah hati yang ikut mendengarkan. Hati yang bisa merasakan apa yang dirasakan oleh anak kita ketika dia sedang bercerita pada kita. Jadi ketika kita mendengarkan tidak hanya telinga kita yang ikut mendengarkan ya. Nah, ketika kita bisa whole body listening saat anak membutuhkan kita, ingin bercerita kepada kita, pasti anak akan merasa dekat secara emosi ya, merasa senang dengan kehadiran orang tuanya yang mau mendengarkan, menerima dan memahami dia apa adanya. Lalu saya melanjutkan sedikit mengenai hati yang ikut mendengarkan. Mendengarkan dengan empati itu sangat penting dibutuhkan oleh anak-anak kita ketika anak-anak kita sedang memiliki masalah atau sedang memiliki emosi tertentu. Emosi itu nggak hanya marah ya. Nah, mendengarkan dengan empati adalah bagaimana orang tua bisa merasakan apa yang dirasakan anak dan memberikan statement mendengarkan empati sebagai respon orang tua terhadap apa yang disampaikan oleh anak. Contoh, misalnya ketika anak sedang bercerita bahwa dia merasa malu ya ketika diledek oleh teman-temannya tadi di sekolah ya. Nah, respon yang tidak empati, respon yang membuat anak tidak merasa dekat dengan orang tuanya adalah seperti ini. Ya, gitu aja kok sampai pusing kayak gini sih, stres kayak gini. Dulu mama juga digituin gak apa-apa ya misalnya. Itu kan cuma masalah kecil, kamu gak usah besar-besarkan lah. Nah, itu pasti tentu respon yang tidak mendekatkan ya.
Tapi respon orang tua yang seperti ini, nggak enak ya rasanya tadi diledek sama teman-teman di sekolah. Pada saat itu rasanya seperti malu, seperti ingin kabur rasanya dari tempat di mana kamu berada saat itu. Nah, respon yang seperti ini adalah respon mendengarkan dengan empati. Nah, ketika orang tua bisa memberikan respon empati seperti ini, pasti anak merasa, kok orang tuaku tahu ya, kok orang tuaku mendengarkan perasaanku, memahami, menerima perasaan aku apa adanya. Dan respon-respon seperti ini tentu akan memberikan kedekatan emosi antara orang tua dengan anaknya. Selain itu, orang tua juga perlu menegur anaknya ketika anaknya sedang melakukan unexpected behavior. Nah, menarik ya, justru orang tua yang tidak pernah menegur anaknya, anak akan bingung. Ini orang tuaku merhatiin aku gak sih? Ini orang tuaku sayang gak sih sama aku? Nah, tegurlah anak kita ketika anak kita sedang melakukan unexpected behavior. Tapi ada caranya negur nih. Ada cara negur yang akhirnya melukai ya kedekatan emosi anak-anak kita dengan kita. Ada cara menegur yang justru sebaliknya, membuat anak merasa diperhatikan, merasa disayang ya, kemudian merasa trust dengan orang tuanya dan merasa bahwa orang tuanya melakukan itu adalah untuk kebaikannya. Kalau istilahnya saya adalah menegur dengan menggunakan assertive I message. Contoh seperti ini, mama kecewa ketika kamu pulang terlambat hari ini. Dan mama tadi merasa kecewa dan sedih dan marah sesungguhnya karena ketika mama telepon kamu gak angkat, ketika mama WhatsApp kamu gak merespon mama ya. Dan it's really unexpected. Mama tidak ingin ini terulang lagi. Dan mama dari tadi jam 4 sampai jam 7 nungguin kamu dalam keadaan bingung ya. Dan mama khawatir juga terjadi ada apa kamu di jalan. Sehingga mama tidak mau ini terulang lagi. Kalau memang kamu tidak bisa pulang sesuai waktu yang dijanjikan dan kamu butuh waktu lebih, yang mama harapkan adalah kamu hubungi mama. Kasih informasi ke mama lewat chat atau telepon mama. That's what expected. Nah, ini adalah cara menegur perilaku anak yang asertif. Artinya kita tetap menghargai anak, ya, tidak melukai perasaan anak, namun tegas. Jadi kita berikan ekspresi yang juga tegas pada anak-anak kita. Nah, lalu kemudian kita perlu menjadi figur yang ditrust, dipercaya oleh anak-anak kita. Kalau kita ingin membangun kedekatan emosi dengan anak-anak kita. Jangan membuat anak jadi tidak trust dengan kita melalui statement-statement yang sederhana. Ntar mama gak lama kok, mama bentar lagi juga pulang. Misalnya ngomong sama anak kita yang masih umur 5 tahun. Tapi ternyata mama gak pulang-pulang seperti itu ya, baru pulangnya malam hari. Nah, ini hal sederhana yang akhirnya membuat anak tidak trust dengan orang tuanya ya. Jadi jadilah figur yang menjadi figur yang ditrust oleh anak-anak kita. Ada satu hal lagi yang jangan sampai kita lupakan adalah memberikan apresiasi kepada anak-anak kita ya. Karena apresiasi itu membuat anak dihargai, memunculkan perasaan senang, dan meneguhkan perilaku yang diharapkan. Dan kita nggak perlu memberikan apresiasi yang lebay pastinya, secukupnya dan pas ya, sesuai porsinya. Misalnya, makasih ya kamu udah mau nemenin mama pergi beli buah sore hari ini meskipun tadi kamu sedang asik main sama temenmu. Mama really appreciate dan mama senang banget ditemenin kamu ya. Nah, ini contoh apresiasi iMessage yang akan membuat apresiasi yang dirasakan tulus oleh anak kita. Apresiasi yang dirasakan lebih genuine oleh anak-anak kita. Jadi bukan sekedar apresiasi yang thank you ya udah temenin mama, that's it ya. Jadi lakukanlah apresiasi tersebut pada anak-anak kita karena apresiasi tersebut mendekatkan emosi kita dengan anak-anak kita. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.